Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Alma, I love you bab 40. Keesokan harinya, Marsha dan Rasya sedang menaiki lift bersama. Soal Bima, ujar Rasya. Jangan bicarakan tentang Bima. Itu hanya mengingatkanku padanya, ujar Marsha. Dia datang untuk berenang lagi, ujar Rasya. Apa? Ujar Marsha kaget. Apa kamu tidak bisa menghentikannya? Ujar Marsha. Kenapa aku? Tanya Rasya. Karena kalian berteman. Tidak lagi. Pintu lift pun terbuka dan Marsha pun disuruh turun oleh Rasya. Turunlah. Rasya, panggil Marsha. Akhirnya pintu lift pun tertutup kembali. Marsha pun menarik nafas panjang dan mengatakan semuanya tentang Bima. Dia benar-benar sakit. Dia menjalani operasi transplantasi jantung dan dia menyuruhku untuk tidak memberitahumu, ujar Marsha. Bagaikan tersambar petir saat mendengar penjelasan Marsha. Marsha, tahukah kamu tentang ini? Tanya Rasya. Marsha pun hanya menganggukkan kepalanya. Iya, aku tahu, dengan tidak sengaja, ujar Marsha. Maafkan aku, ujar Marsha. Pintu lift pun terbuka kembali dan Rasya meninggalkan Marsha di dalam lift. Marsha langsung mengejar Rasya dan memegang lengannya. Maafkan aku, ujar Marsha. Bima mengatakan, ujar Marsha terpotong. Bima, dan Bima, ujar Rasya sangat marah dan langsung sadar kalau dia marah kepada orang yang dia cintai. Dan dia langsung memelankan nada suaranya lagi. Berhentilah, jangan membahas dia, Marsha. Jangan membuatku merasa bodoh di depanmu, ujar Rasya. Rasya pun tetap meninggalkan Marsha yang masih mematung di tempat itu. Marsha hanya bisa menahan tangisannya. Di tempat lain, Talitha sedang mendengarkan lagu kesukaannya. Talitha mengingat semua yang telah Samuel lakukan kepadanya. Talitha tersenyum saat mengingat hal itu semua. Dan Talitha juga mengingat saat dia bersama dengan Thomas. Tiba-tiba Samuel datang dari arah belakang menghampirinya. Ketika Samuel menghampirinya, Talitha pergi begitu saja. Talitha cuek pada Samuel dan juga kepada Thomas. Samuel pun menunggu Talitha saat pulang. Apa aku melakukan sesuatu yang salah kepadamu? Ujar Samuel. Pergilah, ujar Talitha. Kenapa tiba-tiba? Ujar Samuel. Talitha pun meninggalkan Samuel. Saat menuju jalan pulang, tidak sengaja Thomas melihat Talitha melewatinya. Talitha, tunggu sebentar, ujar Thomas memegang lengan Talitha. Lepaskan, ujar Talitha. Jangan bicara kepadaku lagi, ujar Talitha ingin pergi meninggalkan Thomas. Apa karena Samuel kamu seperti ini, ujar Thomas. Tidak seperti itu, ujar Talitha. Itu pasti karena Samuel. Apa pernahkah kamu mendengar rumor tentang dia? Apa yang salah denganmu? Kamu telah berubah sejak kamu bergaul dengannya. Apa kamu tahu itu? Ujar Thomas. Menurutmu itu karena Samuel bukan? Tapi itu bukan. Sudah kubilang bukan karena Samuel. Mengapa kamu selalu menyalahkan orang lain? Mengapa kamu tidak bisa memikirkan apa yang kamu lakukan sendiri? Ujar Talitha. Kamu sangat berbeda hanya di depan Samuel. Pernahkah kamu seperti itu di depan pria lain? Tidak kan? Ujar Thomas. Bagaimana dengan kamu?
Apakah kamu memperlakukan aku secara berbeda? Tidak, kamu memperlakukan aku sama seperti gadis lain di sekitar kamu, ujar Talita. Terus itu sebabnya kamu seperti itu dengan Samuel, ujar Thomas. Kamu memiliki perasaan untuknya, ujar Thomas. Iya, kamu benar. Aku punya. Terus kenapa? Kamu tidak lebih baik. Kamu selalu seperti itu. Kamu menggoda semua gadis di sekitar kamu dan gunakan aku sebagai tamenmu, ujar Talita. Berhentilah di sini, Thomas, kita putus, ujar Talita. Talita pun pergi meninggalkan Thomas. Talita, panggil Thomas. Maafkan aku minta maaf. Jadi tolong jangan katakan itu. Kembalilah, ujar Thomas. Thomas, kamu tahu aku tidak bisa melakukan apa yang harus kamu mau. Jadi lebih baik kita akhiri saja, ujar Talita. Apa yang harus aku lakukan agar kita tidak putus? Apakah kamu mau putus dengan cara seperti ini? Ujar Thomas. Maaf, aku harus putus denganmu, ujar Talita meninggalkan Thomas. Dan Talita tidak menghiraukan panggilan Thomas lagi. Di tempat latihan renang, Rasya sedang berlatih berenang. Tiba-tiba Bima datang. Ayo kita bertanding, ujar Bima. Rasya tidak menghiraukan Bima dan memilih untuk meninggalkannya. Mengapa? Apakah kamu takut kalah? Kamu tidak pernah mengalah padaku sebelumnya, ujar Bima. Akhirnya Rasya pun kembali menghampiri Bima. Aku tidak balapan dengan orang yang sakit, ujar Rasya. Kamu dengar itu dari Marsha. Kamu sangat marah padanya, sehingga dia harus menelpon aku. Seharusnya kamu melampiaskannya kepadaku, jangan kepadanya. Maaf, karena aku menyembunyikan semuanya. Aku takut, jujur saja, bahwa operasi aku akan salah. Itu mungkin yang terakhir kalinya aku bisa berenang. Aku melakukan latihan perbaikan seperti orang gila untuk menepati janjiku denganmu. Kita berjanji akan memenangkan medali, tapi dokter bilang aku tidak bisa berenang lagi. Jika aku berenang lagi, hatiku akan berhenti, ujar Bima. Jika kamu mengatakan padaku lebih awal sepatah kata saja, kita tidak akan menjadi seperti ini. Aku ini apa bagimu? Aku ini siapa? Aku tidak pernah meminta kamu untuk mengkhawatirkanku. Setelah kamu pergi, ujar Rasya menghela nafas. Sudahlah, ujar Rasya meninggalkan Bima. Rasya, aku ingin berenang lagi, ujar Bima. Rasya pun kembali kepada Bima. Aku tidak, ujar Rasya terpotong. Aku ingin berenang denganmu, ujar Bima. Tidak, jangan. Kamu mungkin akan mati, ujar Rasya. Aku ingin melakukannya meskipun aku harus mati, hanya sekali saja, ujar Bima. Ini mungkin yang terakhir kalinya kita akan berenang bersama, ujarnya. Akhirnya Rasya dan Bima berenang bersama. Sesampainya di tengah kolam saat mereka bertanding, tiba-tiba Bima kehilangan keseimbangannya dan mulai sesak nafas. Bima, teriak Rasya dan langsung menghampiri Bima. Apa yang salah? Tanya Rasya. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Rasya lagi. Dan akhirnya Bima pun dilarikan ke rumah sakit. Bima pergi bersama dokter pribadi keluarga Al. Apakah Anda walinya? Ujar perawat di rumah sakit tersebut. Oh iya, aku walinya. Aku seorang dokter terapi untuknya. Dan Bima telah menjalankan operasi jantung. Jadi bisakah aku bertemu dengan dokternya? Ujar dokter yang telah lama mengenal keluarga Al. Oh iya, lewat sini, ujar suster itu.
Bima terbaring lemah di ranjang pasien dan Samuel beserta Salsa menemaninya. "Bangunlah," mereka bilang, "tubuhmu sangat sehat. Berhentilah jadi bayi. Bangunlah," ujar Samuel. Bima mengerlingkan sebelah matanya. Dia melihat ke arah Salsa. Salsa mencemaskan keadaan Bima. "Bagaimana kabarmu di sini?" tanya Bima. "Kenapa kamu berenang?" ujar Samuel. "Apa kamu ingin mati?" ujar Salsa. "Apa kamu khawatir?" ujar Bima. "Mengapa aku jadi khawatir? Aku hanya datang karena Marsha menginginkan aku berada di sini," ujar Salsa. "Marsha?" tanya Bima. "Iya, dia yang menyuruhku datang ke sini dan dia yang menelpon aku," ujar Salsa. "Tadi dia menelponku," ujar Salsa. "Dia tidak menelponku," ujar Bima. "Mendengar kamu berada di UGD, jadi aku datang dengan pamanku, seorang dokter. Kamu pasti membutuhkan wali kan?" ujar Salsa. "Tahukah kamu betapa rasanya hatiku mengkhawatirkanmu? Kamu tidak tahu. Kamu mungkin tidak akan pernah berpikir. Kamu bahkan tidak mencoba untuk tahu. Aku tidak pernah melihat Rasya gemeteran seperti itu," ujar Samuel mengoceh. Sedangkan Bima menggenggam tangan Salsa. Salsa sangat sedih karena keadaan Bima yang semakin melemah. "Bagaimana jika kamu pergi berenang sendirian? Siapa yang akan menolongmu? Aku yakin kamu pasti bolak-balik di antara ruang operasi. Kami berada dalam situasi yang mengerikan sekarang. Aku tidak ingin melihat kamu berbaring di sini," ujar Samuel. Salsa pun pergi meninggalkan Samuel dan Bima di ruang pasien. Salsa menangis di luar kamar pasien sembari melihat Bima dari kaca. Salsa menangis jadi-jadinya. Di tempat lain, Marsha bertemu dengan Rasya. "Apakah kamu baik-baik saja?" ujar Marsha. Rasya memejamkan matanya. "Rasya, aku bertanya padamu," ujar Marsha. Rasya tetap diam. "Rasya, maafkan aku karena aku menyembunyikan semuanya," ujar Marsha. "Pergilah ke tempat Bima," ujar Rasya hendak pergi meninggalkan Marsha. "Aku bilang aku minta maaf," ujar Marsha. "Aku bilang aku mengerti. Pergilah ke Bima," ujar Rasya. "Mengapa kamu menyuruhku pergi ke Bima?" "Aku datang karena aku khawatir tentangmu." "Tapi kenapa kamu menyuruhku pergi?" ujar Marsha menangis. "Kamu mengatakan padaku bahwa kamu berada di IGD. Jadi aku pikir kamu terluka. Aku khawatir tentang kamu terlebih dahulu, bukan tentang Bima. Aku bisa putus dengan Bima, tapi apa yang aku akan lakukan denganmu? Aku tidak pernah berpikir untuk putus denganmu," ujar Marsha menangis. Rasya pun mendekati Marsha dan menggenggam lalu memeluk Marsha. "Maafkan aku," ujar Rasya. "Itu semua salahku. Kamu membuat aku seperti ini," ujar Marsha menangis di pelukan Rasya. Rasya pun tertawa. "Apa yang kamu tertawakan? Aku sedang serius sekarang," ujar Marsha. Rasya terus tertawa. "Ih, kamu sangat menyebalkan," ujar Marsha. Rasya pun menghapus air mata Marsha dan Marsha tersenyum melihat Rasya. Rasya menjadi salah tingkah karena pengakuan Marsha. "Jangan pergi lagi, jangan pergi ke siapapun," ujar Marsha mencium Rasya. Malamnya, Talita menyadari kalau dia juga menyukai Samuel. Dia pun berniat untuk pergi ke rumah Samuel. Di rumah Samuel, Talita mengingat semua apa yang telah terjadi di antara mereka. Talita tetap menunggu Samuel di depan rumahnya.
Tiba-tiba Samuel datang sembari memeluk Salsa. "Salsa," ujar Talita. Salsa pun langsung melepaskan pelukannya. Talita, kenapa kamu di sini?" ujar Salsa. "Apakah itu kamu, gadis yang tinggal bersama Samuel?" ujar Talita. Mari kita bicarakan ini dengan baik-baik," ujar Samuel menghampiri Talita. Talita pun menghempaskan tangan Samuel yang akan menyentuhnya. "Kamu lebih buruk dari Thomas. Ternyata rumor kamu itu benar," ujar Talita sangat marah. "Rumor apa? Maksudmu rumor tentang aku tidur dengan perempuan?" ujar Samuel. "Iya, dan ternyata aku baru tahu, ternyata itu kamu, Salsa. Apa kamu bukan temanku?" ujar Talita sangat marah. "Dia tidak ada hubungannya dalam hubungan kita. Dia adikku," ujar Samuel mengaku pada Talita. Salsa pun langsung memejamkan matanya. "Apa?" ujar Talita kaget. "Ya, kita adalah saudara kandung dan kita kembar," ujar Salsa. "Orang tua kami lama berada di Belanda dan sejak SMP kami selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Saat Samuel akan diganggu oleh temannya, teman Samuel lebih dulu mengganggu aku. Maka sebab itu kami menyembunyikan semuanya, seperti aku anak orang kaya dan aku adik dari Samuel," ujar Salsa menjelaskan. "Astaga, ada apa dengan kalian berdua? Getaran aneh apa di antara kalian? Apa itu?" tanya Salsa. "Adalah sesuatu," ujar Samuel. "Tidak ada," ujar Talita. "Ada kok di antara kita," ujar Samuel. Talita kaget dengan omongan Samuel. "Kita harus bicara," ujar Samuel. "Aku tidak mempunyai sesuatu yang akan dikatakan kepadamu," ujar Talita. "Lalu kenapa kamu ke sini?" ujar Samuel. "Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu dengar dari aku?" ujar Samuel. Mereka berdua pun berbicara empat mata.